Tahun 1985, Argentina sedang dalam masa transisi. Setelah 7 tahun dikuasai oleh pemerintahan militer yang kejam, negara itu perlahan mulai membangun kembali fondasi demokrasinya. Rahasia-rahasia kelam yang selama bertahun-tahun disembunyikan di balik tembok kediktatoran mulai terungkap satu persatu. Tapi, di antara sekian banyak rahasia yang muncul, ada satu kisah keluarga dari pinggiran kota Buenos Aires yang berhasil mengguncang seluruh negeri. Kisah tentang keluarga Puccio, sebuah keluarga yang menyembunyikan kegilaan dan kebrutalan di balik penampilan sempurna sebagai keluarga kelas menengah atas yang taat beragama. Distrik San Isidro, sebuah kawasan elit di utara Buenos Aires, hiduplah keluarga Puccio. Di mata tetangga dan masyarakat sekitar, mereka adalah keluarga panutan. Rumah mereka besar, bergaya kolonial. Setiap hari Minggu, seluruh anggota keluarga rutin pergi misa, menunjukkan betapa saleh dan patuhnya mereka pada nilai-nilai agama. Kepala keluarga adalah Arquimedes Rafael Puccio, lahir pada 14 September 1929 di lingkungan Barracas, Buenos Aires. Ia adalah anak tertua dari 6 bersaudara. Arquimedes bukan orang sembarangan. Meski tingginya cuma 1,64 meter, ia punya segudang gelar dan jabatan. Ia adalah seorang akuntan, pengacara, pengusaha, dan yang lebih penting lagi, ia punya koneksi yang sangat dalam dengan aparat intelijen negara. Dia anggota SIDA, Badan Intelijen Argentina, bahkan terlibat dalam Batalion Intelijen 601, unit yang terkenal kejam selama masa kediktatoran. Di lingkungannya, Arquimedes dikenal dengan julukan El Loco de la Escoba, atau orang gila dengan sapu. Kenapa? Karena dia punya obsesi aneh, yaitu menyapu trotoar rumahnya siang dan malam. Bahkan dia sering menyeberang jalan cuma untuk menyapu trotoar di seberangnya. Tapi itu bukan sekedar hobi. Baginya itu adalah cara mengawasi lingkungan. Dan yang paling penting, menutupi suara-suara aneh yang berasal dari ruang bawah tanah rumahnya. Arquimedes menikah dengan Epifania Angeles Calvo pada 5 Oktober 1957. Epifania adalah seorang profesor akuntansi dan matematika. Dari pernikahan ini, mereka dikaruniai 5 orang anak. Alejandro, Sylvia, Daniel, Guillermo, dan Adriana. Bagi orang lain, mereka adalah keluarga yang sempurna. Alejandro, putar sulung, adalah bintang rugby. Dia bahkan pernah memperkuat tim nasional Argentina. Namanya harum di mana-mana. Mereka tampak ideal. Tapi di balik tembok rumah mewah di San Isidro, Arquimedes sedang merencanakan sebuah kejahatan. Diduga selama masa kediktatoran, dia membantu dinas rahasia menculik orang-orang yang dicurigai sebagai oposisi. Kini dengan demokrasi yang mulai tumbuh, dia mengalihkan keahliannya untuk tujuan yang lebih pribadi dan menguntungkan penculikan untuk tebusan. Tapi dia tidak bekerja sendiri. Dia merekrut 2 putra tertuanya, Alejandro dan Daniel, plus beberapa kaki tangan dari luar. Ada kolonel pensiunan Rodolfo, Guillermo, Roberto, dan Gustavo. Semuanya orang-orang dengan latar belakang militer dan intelijen. Arquimedes menyebut bisnis baru mereka sebagai industri tanpa cerobong asap. Karena memang keuntungannya luar biasa besar dan semua terjadi di balik layar. Kisah kegilaan keluarga Puccio dimulai pada 22 Juli 1982. Korban pertama mereka adalah Ricardo Manoikian, seorang pengusaha muda berusia 23 tahun. Ricardo bukan orang asing bagi keluarga Puccio. Dia adalah teman dan rekan satu tim rugby Alejandro. Mereka sering main tenis dan sepak bola bareng. Hubungan dekat inilah yang menjadi senjata mematikan bagi keluarga Puccio. Pada hari itu, saat Ricardo sedang mengemudikan mobil BMW-nya, dia dihadang oleh seseorang yang dikenalnya, kemungkinan besar Alejandro sendiri, yang berpura-pura butuh bantuan. Begitu Ricardo berhenti, sebuah mobil Ford Falcon muncul entah dari mana. 3 orang bersenjata langsung menurunkan Ricardo dari mobilnya, memborgol dan menutup matanya, lalu membawanya pergi. Ricardo kemudian dibawa ke rumah keluarga Puccio. Di sanalah selama 11 hari berikutnya, dia menjalani hari-hari terakhirnya. Dia dikurung di ruang bawah tanah yang telah disulap menjadi penjara yang mengerikan. Keluarga Manoikian yang panik segera menerima permintaan tebusan. Untuk membebaskan Ricardo, mereka membayar 250.000 US dollar. Tapi percuma, Arquimedes tidak pernah berniat melepaskan korbannya. Pada 27 Juli 1982, Ricardo Manoikian dieksekusi dengan kejam. Dia ditembak 3 kali di bagian belakang lehernya. Jenazahnya kemudian ditemukan di tepi sungai La Plata di daerah Escobar. Kematian Ricardo adalah pelajaran berharga bagi keluarga Puccio. Mereka bisa dapat uang tebusan dan tetap membunuh korbannya tanpa konsekuensi. Ini menjadi pola bagi kejahatan-kejahatan mereka selanjutnya. Setelah keberhasilan pertama mereka, keluarga Puccio makin berani.
Korban kedua adalah Eduardo Aulet, seorang insinyur muda berusia 25 tahun. Dia juga pemain rugby. Pada 5 Mei 1983, Eduardo diculik dalam perjalanan ke tempat kerja. Sama seperti kasus sebelumnya, dia dibawa ke rumah di San Isidro. Kali ini dia ditempatkan di dalam lemari kecil di ruang kerja Archimedes. Keluarga Aulet yang dilanda ketakutan mengumpulkan uang tebusan $150 US dan membayarnya. Tapi lagi-lagi, pembayaran itu tidak menyelamatkan nyawa Eduardo. Keluarga Puccio tetap membunuhnya. Jenazah Eduardo Aulet baru ditemukan 4 tahun kemudian, tahun 87, terkubur di daerah General Rodriguez. Selama bertahun-tahun, keluarganya tidak tahu di mana dia dimakamkan. Korban ketiga adalah Emilio Naum, seorang pengusaha sukses berusia 38 tahun. Bulan Juni di 1984, Archimedes yang dikenal oleh Emilio memberi isyarat dari pinggir jalan agar Emilio menghentikan mobilnya. Begitu Emilio berhenti, para penculik berusaha menaikkannya ke kendaraan lain. Tapi kali ini rencana mereka gagal total. Emilio melawan dengan sengit. Dalam pergumulan, Guillermo Fernandez Laborda melepaskan tembakan. Emilio tewas di tempat. Mayatnya dibiarkan begitu saja di jalan. Setiap korban, setiap tebusan, setiap nyawa yang mereka ambil, semuanya direncanakan dan dieksekusi dengan dingin oleh Archimedes dan putra-putranya. Ruang bawah tanah rumah mereka yang seharusnya jadi gudang berubah jadi ruang penyiksaan dan kematian. Para korban dibuat percaya bahwa mereka berada di sebuah ladang terpencil dengan trik sederhana, meletakkan kipas angin di balik jerami basah untuk mensimulasikan udara terbuka. Mereka diberi makan sangat sedikit, cuma biskuit dan sesekali paha ayam dingin dengan nasi. Mereka dirantai tangan dan kakinya, cuma dilepaskan saat harus buang air. Pada 23 Juli 1985, keluarga Puccio melancarkan aksi penculikan terakhir mereka. Sasaran mereka adalah Nelida Bolini de Prado, seorang pengusaha janda berusia 59 tahun. Dia punya dealer mobil dan perusahaan pemakaman. Nelida diculik dan seperti para korban sebelumnya, dijebloskan ke ruang bawah tanah di rumah Puccio. Selama 32 hari berikutnya, dia mengalami siksaan yang sama, dirantai, kelaparan, dan hidup dalam kotoran. Keluarga Puccio menuntut tebusan $186.000 US. Tapi kali ini beda. Keluarga Nelida tidak tinggal diam. Mereka langsung melapor ke polisi. Polisi pun mulai menyadap telepon dan mengikuti jejak para penculik. Pada 23 Agustus 85, saat Archimedes, putranya Daniel, dan Guillermo sedang bersiap mengambil uang tebusan di sebuah stasiun layanan dekat Stadion Huracan, polisi bergerak. Mereka ditangkap di tempat. Bersamaan dengan itu, sekitar jam 7 malam, 12 mobil patroli mengepung sudut jalan rumah Archimedes. Di bawah komando Hakim Maria Servini de Cuberia, mereka menggebrek rumah keluarga Puccio. Saat polisi masuk, mereka menemukan pemandangan yang aneh. Alejandro dan pacarnya, Monica, sedang nonton film dengan santai. Epifania dan Adriana tampak terkejut. Sylvia tiba di tengah-tengah penggebrekan. Tapi kejutan besar terjadi ketika polisi menemukan ruang bawah tanah. Di dalam ruangan yang gelap dan bau, mereka menemukan Nelida Bolini de Prado dalam kondisi menyedihkan. Dia terbaring setengah sadar, kurus kering, akibat kelaparan dan pengabaian. Dia telah disekap selama 32 hari. Penemuan Nelida yang masih hidup menjadi bukti tak terbantahkan. Di dalam rumah, polisi juga menemukan daftar berisi 10 nama orang lain yang menjadi target penculikan berikutnya. Beberapa di antaranya bahkan sudah ditandai dengan salib. Penangkapan keluarga Puccio mengguncang Argentina. Masyarakat San Isidro yang selama ini mengagumi mereka sulit percaya awalnya. Banyak tetangga yang membela keluarga tersebut, menolak tuduhan yang diajukan. Tapi bukti yang ditemukan di rumah mereka, terutama keberadaan Nelida yang selamat, tidak bisa dibantah. Proses hukum pun berjalan. Archimedes Puccio sebagai otak kejahatan dijatuhi hukuman penjara seumur hidup pada tahun 95. Alejandro yang berperan sebagai eksekutor dan pemikat korban juga dijatuhi hukuman seumur hidup. Selama menunggu persidangan, Alejandro mencoba bunuh diri dengan melompat dari lantai 5 gedung pengadilan. Dia selamat tapi cedera parah. Dia akhirnya meninggal pada 2008 karena pneumonia saat sedang dalam masa pembebasan bersyarat. Daniel Puccio dijatuhi hukuman 13 tahun penjara pada 99. Tapi dia cuma menjalani 2,5 tahun. Dia dibebaskan pada tahun 88 karena waktu yang berlalu tanpa putusan. Ia melarikan diri dan menghilang. Pada tahun 2019, dia ditangkap di Brasil. Dia membawa dokumen palsu Brasil, tapi karena tidak ada surat perintah penangkapan yang berlaku, dia dibebaskan lagi. Kasusnya dinyatakan kadaluarsa pada tahun 2011. Dia dilaporkan kembali ke Argentina dan tinggal bersama ibunya.
Putra bungsu Guillermo tidak terlibat. Dia sudah pergi ke Australia pada awal 80-an dan tidak pernah kembali. Dia selamat dari hukuman. Epifania, sang istri, serta Sylvia dan Adriana tidak pernah dihukum. Epifania dan Sylvia sempat ditahan tapi dibebaskan karena kurang bukti. Epifania selalu bersikeras bahwa dia tidak tahu apa-apa. Dalam kesaksiannya, dia dengan tenang mengatakan, "Kami selalu menutup pintu ruang bawah tanah agar kura-kura pun tidak jatuh." Hakim menganggap itu sebagai bukti ketidakpeduliannya terhadap kekejaman yang terjadi di rumahnya sendiri. Kisah keluarga Puccio tidak berakhir di ruang sidang. Kasus ini terus menghantui Argentina dan menjadi salah satu kisah kriminal paling ikonik dalam sejarah kepolisian negara itu. Arquimedes Puccio menerima pembebasan bersyarat setelah 23 tahun penjara. Dia menghabiskan tahun-tahun berikutnya di sebuah rumah kos di General Pico La Pampa. Di penjara, dia sempat belajar hukum dan menjadi pengacara. Dia meninggal pada 4 Mei 2013 dalam usia 83 tahun karena stroke. Dia meninggal sendirian, jauh dari keluarganya. Cuma dirawat oleh seorang pendeta. Tidak ada anggota keluarganya yang hadir di pemakamannya. Dia dimakamkan di sektor pemakaman orang terlupakan. Hingga akhir hayatnya, dia tidak pernah mengakui kejahatannya. Ketertarikan publik terhadap kasus ini kembali memuncak pada tahun 2015 dengan dirilisnya film El Clan. Sebagian besar pengambilan gambarnya dilakukan di lingkungan San Isidro, bahkan menggunakan rumah asli keluarga Puccio sebagai lokasi syuting. Sampai kini rumah di San Isidro itu masih berdiri. Epifania menyewakannya kepada orang-orang. Namun setelah sewa berakhir, rumah itu berfungsi sebagai ruang pameran seni dan tempat pesta. Kisah keluarga Puccio adalah pengingat bahwa sebuah keluarga yang tampak baik-baik saja, dihormati dan sukses, ternyata menyimpan sisi gelapnya sendiri.